Oke, halo pemirsa. Kita ketemu lagi kali ini di podcastnya Children dan Family Center. Kali ini kita punya tema untuk bincang-bincang soal anak dengan tunarungu atau anak dengan ketulian, tapi anak juga dengan teknologi pendengarannya. Nah, di kita nih sudah hadir Yovela Tarzanavania, keren namanya kan. Nah, tapi siapa sih Vela yang biasa dipanggil? Pastinya beliau punya guru terbaik, yaitu mamanya, Ibu. Silakan Ibu, kita mau ngobrol-ngobrol nih, santai. Perkenalkan, saya Sumani, ibu dari Yovela Navajana. Yovela ini adalah anak kedua ya. Yang anak pertama saya laki-laki, usianya 6 tahun, dan Yovela usianya 4 tahun. Oke, beda 2 tahun ya berarti? Vela dengan Koko. Koko tuh abang? Umurnya 6 tahun. Oh, Kokonya umurnya 6 tahun. Halo Vela. Halo Ibu. Selamat datang di podcast kita Children dan Family Center. Kali ini bintang tamunya Vela dan Mama. Oke. Sekarang Vela coba kenalkan dirinya. Siapa namanya? Yovela. Oke. Apa ya ciri khas dari Yovela ya? Nggak tahu. Mama, sesuatu yang bukan gampang ya. Ketika menerima Yovela dengan ketuliannya itu seperti apa waktu pertama kali menerima kabar itu? Yang pertama kali pasti seakan-akan tidak bisa menerima ya Bu ya. Karena dia terlahir, apalagi waktu terakhir itu awalnya kita cek pendengarannya masih bagus, tapi masih cek sebatas OAE ya. Ternyata ketika mengikuti perkembangannya sampai usia 2 tahun dia masih belum ada satu kata pun keluar. Dan akhirnya kita cek lebih lanjut lagi di tes darah itu memang mengalami tuli berat di 110 sampai 120 dB. Itu kita benar-benar sangat terkejut, terkaget dan juga seperti nggak bisa menerima keadaan. Kenapa ya kok harus dia yang mengalami? Ya. Kaget waktu itu kayak seperti apa, mau kayak petir yang dengernya atau mau menjerit apa gimana sih ungkapan perasaan Mama waktu itu ya, ketika pertama kali menerima itu gitu? Seakan-akan Allah itu tidak ada. Seakan-akan Tuhan itu kok nggak ada gitu ya. Tapi apa yang Ibu katakan lah pada saat itu pada diri Ibu sendiri? Mengapa harus saya yang mengalami dan mengapa dia? Mengapa harus Vela? Terus kenapa aku gitu ya? Ya. Terus berapa lama itu terjadinya? Apa proses tidak menerima gitu ya? Singkat sih, sebatas di rumah sakit saat pemeriksaan dan dihibur ya sama keluarga. Nah, akhirnya memang inilah yang sebenarnya yang harus kita alami dan kita harus terima. Jadi anak itu adalah pemberian Tuhan ya. Bagaimanapun dia terlahir, bagaimana keadaan apapun, dia kekurangan apapun, itu adalah tanggung jawab kita. Jadi tidak berlama-lama sih Bu. Tidak berlama-lama, sehari, 2 hari, atau 3 hari. Kita berlama-lama juga nggak ada solusi. Jadi begitu kita tahu, kita langsung mencari solusinya bagaimana. Tapi itu sampai sehari atau cuman hitungan jam aja, sehari ya. Tapi sehari apa yang membuat Ibu kemudian kata-kata apa yang membuat Ibu kemudian cepat bangkit gitu ya, bahwa oh ini memang udah pemberian Tuhan ya. Ya kita harus menerima gitu, sehingga dalam 1 hari Ibu sudah bisa mencoba untuk berusaha menemukan
pemecahan masalahnya atau apa yang solusinya gitu? Kata-kata yang semangat dari ayahnya Vela ya Bu ya. Oke. Bahwa kita tuh nggak boleh lama-lama berbelas kasihan dengan nasib kita sendiri. Kita harus bangkit. Dan yang kedua juga dari mama ya. Tuhan itu tahu kamu itu ibu yang kuat dan kamu mampu merawat anak seperti dia. Maka dia beri kamu cobaan seperti ini. Wow, Vela, mama mampu ya. Tuhan sudah pilih mama untuk menjadi mama Vela karena mama mampu mengajarkan Vela. Gimana perasaan Vela? Coba. Gimana perasaan Vela punya mama? Senang. Oh, senang, bahagia ya. Oke. Jadi setelah itu kemudian langsung kemudian cari tahu atau langsung apa gitu yang dilakukan Ya, Ibu? kami langsung mencari tahu ya Bu ya, Ya. tentang produknya, tentang kelemahan-kelemahan dalam diri dia untuk yang tunarungu seperti ini dan Iya. perbaikan apa, Iya. solusi apa yang bisa kita berikan secepatnya. Oke. Dan itu berapa lama Ibu? Proses memilihnya itu, proses menemukan, proses mencari informasi, pengetahuan tentang ya ketunarunguan Vela lah, ketulian Vela ini, terus kemudian apa yang bisa membantu dia untuk bisa mendengar ya, dan nantinya mungkin bicara, karena tadi kan bicara yang kok nggak bicara ya sampai sekian 2 tahun gitu. Ya, itu langsung on the spot Bu. Jadi begini, hari ini kita terima kabarnya, besok kita cari lagi dokter yang lain dan kita adakan tes lagi. Terus itu kan pas kebetulan memang nggak di Indonesia ya Bu. Iya. Jadi begitu lusanya kita balik ke Indonesia, kita tes dia lagi. Berarti 3 kali tes berarti. Pertama, kedua mencari ke pendangan lain, terus baru ketiganya balik ke Indonesia Ya, lagi. itu tes langsung kayaknya nggak ada jangka waktu ya Bu ya. Sepanjang itu kayaknya setiap hari setelah bangun tidur itu aja yang terpikirkan. Berarti fokus pada Ya. fokus pada pengetahuan yang didapat, terus kemudian fokus pada apa nih mau ngambil keputusannya. Ya. Terus apa yang membuat ibu sama bapak kemudian mengambil keputusan, oke, ini kita pakaikan, pasangkan teknologi pendengarannya gitu. Awalnya kita nggak berpikir mau pasang teknologi pendengaran dulu Bu ya. Kami kira kami kasih pertolongan yang darurat dulu lah Bu, seperti kita mau pasang alat bantu dengar. Ya. Nah itu udah kita pesan juga, kita sempat cetak. Di ini kan ada remote-nya, ya. Kan harus disesuaikan dengan ukuran telinga. Telinga, ya. Kita udah sempat pesan. Begitu balik ke Indonesia setelah kita mencari informasi lain, ada ABD itu. Oh, apa yang membuat ibu? Karena informasi yang kami cari ya ada lewat internet atau buku, dan juga pas juga ada teman yang anaknya begitu. Terakhir kami memutuskan implan karena itu memberi jaminan lebih besar untuk kasus kerusakan telinga yang berat seperti Vela. Apa yang membuat ibu kemudian berpikir bahwa itu mempunyai atau ya kayaknya kok mempunyai punya jaminan yang besar gitu? Apakah karena mungkin karena ketulian yang berat, atau memang ibu memang benar-benar sudah mengerti bahwa teknologi pendengaran dengan operasi itu memang itulah gitu solusi untuk Vela dengan ketulian yang berat itu gitu. Atau apa gitu waktu itu ibu? Itu dari seorang teman ya Bu ya, anaknya seperti itu, dia berbagi pengalamannya. Dan dia beritahu bagaimana proses operasi dan sesudah operasi akan dilakukan. Itu yang membuat jadi dasar pertimbangan bagi kami untuk memberikan dia implan. Iya. Vela pertama dengar. Iya. Apa sih yang pertama dengar, yang Vela dengar? Setelah Vela dipasangin alat, suara siapa yang Vela dengar pertama kali? Masih ingat nggak? Kalau Mimi dengar Suara siapa? Suara apa? suara mama. Oh, suara mama. Mama. Iya, suara mama. Bagaimana ya suara mama yang Vela dengar? Pakai alat. Iya, waktu
pada saat pakai alat pertama sekali Vela mendengar suara mama. Terus suara mama itu seperti apa Vela dengarnya? Seperti suara burung kah? Atau seperti suara sapi? Atau seperti suara harimau? Burung. Oh, suara burung berkicau terus ya? Oh begitu, seperti suara burung. Gimana? Enak nggak didengar di telinganya Vela? Enak. Sakit, merdu, terasa sakit, merdu, atau keras, atau besar, atau seperti apa? Seperti apa tuh dengan suara mama? Suara yang bising atau kuat, keras, terlalu keras, tidak nyaman atau bagaimana? Suara suara Ya, suara. bising. Oh, suara bising ya. Balik lagi tadi kan akhirnya memutuskan untuk operasi gitu ya. Nah, pada saat keputusan operasi itu perjalanan apa yang ibu lalui gitu menjelang dia akan operasi gitu ya? Pertama mencari informasi tentang alatnya ya Bu ya, karena kan brandnya tidak cuma satu. Iya. Jadi kita cari tahu perbandingan Ya, dari segi teknologi dan segi harga juga. ya. Nah, kemudian yang kedua kita mencari informasi tentang tempat diadakannya operasi. Oke. Nah, yang ketiga habilitasi sesudah operasi. Oh, habilitasi. Nah, waktu itu nih bicara Bye-bye. pastinya beda ya. Halo, 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 halo. Mama Vela yang saat Halo, ini sama halo. Mama Vela pada 2 tahun yang lalu pada saat Halo, Vela halo. dioperasi itu Halo, pasti sama pengetahuan Mama Vela pasti akan jauh lebih sedikit gitu. Tapi apa yang ibu pahami, maksudnya apa yang ibu ketahui lah pertama sekali tentang habilitasi? Karena terus terang aja dulu ya, waktu itu memang Mama Vela termasuk apa ya, selektif ya, kalau saya bilang selektif dalam menentukan sesuatu gitu. Nah, ini kira-kira seperti apa bagiin pengalamannya nih? Saya cari tahu informasi tentang tempat apa? habilitasi ya di Medan khususnya, karena kan domisili yang paling dekat ya di Di Medan. Medan. Ya. Jadi semua rumah sakit saya daftarkan dan saya telepon, saya tanyakan terapisnya, dan juga di hearing center juga saya tanyakan. Sesudah itu saya ya memilih-milih ya sendiri yang mana yang lebih tepat, dan akhirnya sesudah operasi itu memang kami ada diberikan satu tempat rekomendasi. Tapi itu juga kita melihat dari segi jauhnya ya, jaraknya dari cara. rumah. Oke, jadi Ya, cara menjadi pertimbangan. jarak, ya. Yang kedua juga lingkungan. Lingkungan, Ya. ya. Berarti jarak dan lingkungan itu menjadi pertimbangan keputusan untuk habilitasi selanjutnya. Ya. Kemudian juga ini latar belakang terapisnya juga. Oh, latar belakang Ya. apa ini, Mam? Latar belakangnya latar belakang orangnya atau ciri sifatnya? Ini kan banyak nih. Pertamanya sih itu ya pengalamannya ya Bu ya. yang saya itu. Pengalaman ya. Ya. Pengalaman berarti ini jam terbang nih Pak saya kan, jam terbang, pengalaman dari habilitasionis ataupun terapis itu memang menjadi sangat dipertimbangkan buat orang-orang tua yang selektif ya pastinya karena ya. Saya kan maunya pilihan terbaik lah. Pilihan juga terbaik. Saya juga pertama-tama tidak tahu ya mengenai Iya. ini. Iya. Jadi saya juga ingin tahu banget, ingin Iya, belajar belajar. dari terapis yang berpengalaman dalam Iya. hal ini. Ya. Kayaknya Mama juga punya cita-cita nih ya, Vela bisa menjadi praktisi EVT bahkan mungkin sertifikat ya. Ya. Vela. Nah, pada saat proses habilitasi nah setelah tadi ya Vela dioperasi Mam gitu. Apa yang awal-awal yang sangat sulit gitu ya
yang dijalanin pada saat proses habilitasinya Vela gitu pas di awal-awal, mungkin di 3 bulan pertama sampai 6 bulan pertama? Yang sangat sulit itu mengetahui respon, maksudnya bukan respon ya, ada nggak ya dia menerima suara itu. Karena kalau awal-awalnya kan dia juga belum langsung merespon ya. Jadi itu menjadi satu pergumulan berat gitu. Jadi saya latih dia capek-capek, terus kok nggak ada ya, kayaknya nggak dengar apa-apa tuh. Berarti kayak deg-degan juga ya tuh waktu pada saat 6 bulan itu, ya ibu bergumul dengan perasaan ada nggak ini dengar nggak gitu ya. Vela. Vela. Sekarang Vela. Nah, pada saat Vela pertama kali dengar suara mama, perasaan Vela takut atau sedih? Senang. Oh, nggak ada pilihannya takut atau sedih? Lah, kan pilihannya takut atau sedih? Ibu gue nggak jawab perasaan senang. Oh, ibu kok nggak ada pilihan jawaban senang atau bahagia atau sedih? Oke, sekarang saya ulang pertanyaannya. Vela, pertama sekali Vela itu mendengar suara mama, tadi kan Vela bilang kalau suara mama itu seperti burung. Nah, perasaan Vela senang atau sedih? Atau senang atau takut? Senang. Oh, pilihannya senang ya, bukan takut atau sedih ya? Oh, jadi kalau pilihannya takut atau sedih? Nggak boleh. Oh, tidak boleh. Oh, tidak ada perasaan itu gitu ya? Oh, Vela tidak merasakan itu. Benar? Benar atau salah? Benar. Oke, pemirsa. Berarti Vela tidak merasakan takut ataupun sedih, tapi Vela merasakan senang. Gitu kah? Iya. Iya, sip. Sekarang gue mau tanya lagi sama Mama. Mam, tadi kan sudah melalui proses ya perasaan takut selama bukan perasaan takut tapi perasaan deg-deg lah ya. Ini bener denger nggak gitu ya, bener. Nah, berarti kan ini berkaitan dengan bagaimana ibu melihat atau mengobservasi Vela dari hari ke hari, waktu ke waktu, dalam waktu kurun 0 sampai 6 bulan itu. Nah, apa yang merupakan kesulitan sama ibu gitu untuk memperhatikan apakah dia ini dengar atau enggak gitu? Atau apa yang ibu dapatkan akhirnya dari sesi ibu habilitasi itu? Kesulitan waktu pertama, Bu. Oh, kesulitan waktu. Ya. Apa itu? Apanya yang kesulitan waktu? Karena kan selagi bersama Vela itu kalau bisa totally kan ya. Iya. Pokoknya Fokus gitu. Maksimalkan. Ya, itu waktunya sangat berat. Apalagi saya bukan hanya anak kecil Vela satu ya. Ada kukunya juga yang waktu itu juga masih dalam usia yang masih kecil, sangat butuh perhatian. Sangat butuh perhatian. Jadi sangat sulit bagi saya dengan waktu itu, membagi waktu, terus memberikan dia waktu yang khusus fokusnya ke belajar dan juga fokus ke waktu yang untuk bermain dan lain-lain sebagainya. Ya. Oh, berarti kesulitan untuk membagi anak yang satu dengan Vela ya, karena Vela, ibu berharap bahwa Vela memang pada saat sama Vela benar-benar total, benar-benar fokus gitu, nggak akan diributin yang lain. Nah, kalau soal mengamati sendiri reaksi mendengarnya Vela itu kesulitan nggak sama ibu? Awalnya ya kesulitan 0 sampai sekitar 2 sampai 3 bulan. 2 sampai. Itu benar-benar tidak ada respon sama sekali. Oke. Nah, jadi saya berpikir ini operasinya entah udah benar nggak ya? Oke. Alatnya berfungsi dengan baik nggak ya? Wow, jadi muncul kayak pikiran-pikiran negatif ya. Menjadi curiga. Jadi curiga. Ke alatnya, ke operasinya. Isinya, ya. Tapi setelah itu dilalui, apa yang membuat ibu kemudian bisa ignore ataupun akhirnya enggak ternyata gitu? Saya sangat takjub. Pertama, saya mengagumi, wah hebat sekali ya penemuan alat implan ini. Kalau andaikan tidak ada alat ini mungkin ya Vela tidak akan jadi apa-apa. Tapi dengan ini sungguh sangat takjub ya. Jadi saya amazing banget gitu. Amazing alatnya atau otaknya Vela?
Jadi Pertama sebetulnya sih di amazing di alatnya ya Bu ya. ya, oh di alatnya ya. Oke. Amazing di alatnya pertama. Nah, pada saat itu berarti itu yang tapi respon apa nih? Ibu belum jawab sebetulnya. Respon apa gitu yang ibu bisa melihat bahwa oh ini ternyata bukan karena salah operasi atau bukan karena ada alatnya memang nggak bisa atau apa gitu. Apa yang membuat? Mesti inget nggak? Ya dah, responnya itu kita berikan sengaja suara pukulan keras gitu ya di meja atau menjatuhkan barang dengan kuat itu. Dia terkejut. Oh, Vela terkejut. Ya itu yang membuat kayak ada harapan lah. Oh gitu. Oh ternyata ada. Dengar. Oh ternyata respon. Oke. Nah itu yang pertama sekali. Baru membuat ibu berbahagia. Terus kemudian ada gitu pada saat di usia berapa tuh? Usia 6 bulan. Oke, nah usia 6 bulan. Dia bisa memanggil papa, kemudian mama. Baru Gitu ya. pertama kali dia terus connect ke bicaranya ya. Iya, baru kemudian Mama. dia mengerti dengan apa yang kita ajarkan. Oh, dia mengerti instruksi. Ya. Oke, Vela, sekarang Vela lagi. Wow, Vela. Vela itu waktu belajar mendengar, ya, Vela paling suka belajar apa? Belajar